Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Ramadhani. Saya dari Manajemen Bisnis Syariah A2 Sore. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Mekanisme Keuangan Berbasis Sewa Menyewa. Nah, yang pertama ini ada pengertian al-ijarah, disebut akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Nah, maksud dari manfaat ini adalah berguna. Barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Nah, manfaat yang diambil ini tidak berbentuk zatnya, melainkan sifatnya yang dibayar atau disewa. Misalnya itu rumah yang dikontrakan atau disewa untuk suatu perjalanan yang jauh. Nah, teori yang kedua ini landasan ijarah. Tentunya yang pertama Al-Quran. Dalil tentang kebolehan transaksi al-ijarah dapat dipahami dari nas Al-Quran, di antaranya Quran surat Al-Talaq ayat 6. Nah, yang kedua Al-Hadis. Kebolehan melakukan transaksi al-ijarah didasarkan juga kepada hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Aisyah RA bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar menyatakan seorang petunjuk jalan yang mahir dari Bani Al-Dail, kemudian dari Bani Abdu bin Adi, hadis riwayat Bukhari. Yang pertama itu juga ada musyawarah dan kesepakatan antara nasabah dan dengan bank sepakat mengatakan perjanjian khusus, yaitu bila masa sewa berakhir maka nasabah akan membeli objek yang disewakan. Yang kedua jaminan, yang ketiga dokumentasi, yang keempat saksi. Adanya saksi di sini sebagai alat bantu. Yang terakhir itu wan prestasi. Nah, wan prestasi ini diberlakukan bila nasabah melakukan cedera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Nah, yang ketiga ini ada teori ijarah mutahiyah bitamlik, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama penyewa atau musta'azir, yang kedua pemilik manfaat atau pemberi sewa atau mu'zir, yang ketiga adalah objek sewa atau ma'zur, yang keempat harga sewa atau uzroh, yang kelima ijab qabul, ijab atau ungkapan menyewakan, dan qabul atau persetujuan terhadap sewa menyewa. Nah, yang teori keempat ketentuan ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Yang pertama, ketentuan ijarah ada 2. Yang pertama itu rukun dan syarat ijarah, yang kedua itu ketentuan objek ijarah, dan yang kedua ketentuan ijarah mutahiyah bitamlik terbagi juga menjadi 2, yaitu yang pertama ketentuan umum, yang kedua itu ketentuan tentang ijarah mutahiyah bitamlik. Di antaranya yang pertama, pihak yang melakukan ijarah mutahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Yang kedua, janji pemindahan kepemilikan yang harus disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad dan hukumnya tidak mengikat. Apabila janjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pembinaan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.
Yang keempat, aspek teknis. Yang pertama, implementasi ijarah, tujuan objek sewa, spesifikasi objek sewa, pemilik sewa, penyewa atau nasabah, sewa atau ujrah. Yang kedua, dokumentasi. Surat persetujuan, prinsip akad ijarah, perjanjian pengikat jaminan, surat permohonan, dan berakhirnya akad al-hijarah. Para ulama fikih menyatakan bahwa akad al-hijarah akan berakhir jika objek hilang atau musnah. Yang kedua, tegangan waktu yang disepakati dalam akad al-hijarah telah berakhir. Yang ketiga, wafatnya salah seorang yang berakad. Yang keempat, apabila ada uzur pada salah satu pihak. Nah, yang terakhir ini jenis-jenis al-ijarah dalam perbankan syariah. Yang pertama ini ijarah mutahalaqah. Ijarah mutalaqah atau leasing adalah proses sewa menyewa yang biasa kita temui pada kegiatan perekonomian sehari-hari. Ijarah berarti leasing kontrak dan juga hire kontrak. Yang kedua, al-ijarah mutahiyah bitamlik adalah transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-mutahiyah bitamlik atau IMBT, adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam presentasi ini, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.